Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Evelyn dengan NIM 22030550026 dari kelas FGC angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 fase pada pengobatan gizi buruk pada balita. Baik, fase yang pertama itu fase stabilisasi, merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi fekes, volume urin, dan berat badan. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Fase yang ketiga itu fase rehabilitasi adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori dalam bentuk F100 bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Fase yang keempat itu fase tindak lanjut, merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau yang disebut dengan PMTP. Adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Kadar gula darah kurang dari 3 milimol atau kurang dari 54 mg desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% secara oral. Langkah yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia, suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius, sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau disebut Resomal. Langkah yang keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Langkah yang kelima itu mengobati infeksi. Tata laksana ada 2. Yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua itu imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Langkah yang keenam itu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral.
Bila balita gizi buruk mendapat RUT dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka, balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah yang ketujuh itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah yang 8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi, terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150-220 kilokalori, protein 4-6 gram. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah yang ke-9 itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Langkah yang ke-10 itu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, sekali seminggu pada bulan pertama, sekali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali sebulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Ibu. Sekian dan terima kasih. Shalom.